Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Pranegara. Saya bertugas di SD Negeri 1 Bangli. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Izinkan saya untuk memaparkan materi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai calon guru penggerak dapat menerapkan pemahaman mereka tentang segitiga restitusi dengan murid yang ada di sekolahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Segitiga restitusi merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua memastikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah-langkah melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menghasilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam tahapan ini, yang pertama mengubah identitas anak dari orang yang gagal, dari melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Yang kedua, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dari kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Adapun tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna akan motivasi intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ketiga, anak akan mampu menggabungkan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk menerapkan segitiga restitusi, maka saya mengambil 2 kasus. Kasus yang pertama berkaitan dengan siswa yang bertengkar di kelas. Dekca adalah murid kelas 5 SD Negeri 1 Bangli. Ketika proses pembelajaran berlangsung, terjadi keributan di dalam kelas sehingga membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif. Maka kepala kelas melaporkan kepada guru. Ini merupakan skenario percakapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus yang pertama. Silakan masuk, Deca. Ya, silakan duduk ya. Selamat pagi, Deca. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, oke. Boleh kita mengobrol sebentar? Boleh, Pak, silakan. Jangan tegang ya, santai saja. Nah, apa Deca tahu
Kenapa Bapak memanggil Dekca pada pagi hari ini? Saya tahu Pak. Baik. Dekca, Bapak tadi menerima laporan bahwa tadi pagi Dekca bertengkar ya dengan Rehan, Iya, benar? benar Pak. Ya. Kalau boleh tahu apa alasannya? Bapak, habis saya kesal Pak sama dia Pak. Kenapa bisa? Karena dia terusan mengejek saya Pak. Oke, jadi dia mengejek ya. Iya Pak. Oh, baik, wajar sih kalau memang kita kesal, kita marah. Bapak mungkin di posisi Eca akan bisa seperti itu ya. Iya Pak. Nah, kalau boleh tahu apa yang kita lakukan kepada Rehan? Saya memarahinya tanpa sadar menendang bangku di kelas Pak. Oh, sampai menendang bangku di kelas. Oke. Bahwa apa Eca tahu kalau bertengkar, berantem di kelas itu merupakan tidak dibenarkan di sekolah kita. Ya Pak, saya tahu, saya minta maaf. Tidak, Beca menanjari ya. Ya Pak. Oke, baik. Bapak yakin Beca melakukan itu mungkin karena ingin mempertahankan diri dan membela diri ya. Ya Pak, terima kasih atas pengertiannya. Baik, kita juga tidak mengkiri, kita sama-sama manusia. Ya, tidak, Bapak juga tidak menyalahkan di sini, tidak membenarkan, dan marilah kita mencari solusi yang terbaik tentang kejadian yang sudah berlangsung sampai saat ini, di mana setiap kejadian itu pasti ada penyebab. Nah, itulah yang kita akan cari saat ini ya. Baik. Bapak juga ingin bertanya, menurut kamu tindakan yang sudah kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak Pak. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, keyakinan kelas apa yang sudah Dekca tidak patuhi pada hari ini? Menghargai Pak. Oke, saling menghargai. Baik, Bapak juga setuju ya dengan apa yang Dekca katakan. Nah, menurut Dekca, apa sih pentingnya saling menghargai di sekolah itu? Itu Pak, agar suasana kelas menjadi aman dan nyaman. Senang ya dengan suasana kelas nyaman. Bagus. Bapak sudah sesuai dengan apa yang Dekca katakan, Bapak juga setuju seperti itu. Jika kelas itu aman ya. Iya Pak. Apa kamu bersedia untuk merubah sikap kamu? Ya Pak, saya bersedia. Jika suatu saat nanti, nah ini umpama ya, ada lagi orang yang mengejek Dekca, membuat Dekca marah, apa yang Dekca lakukan? Saya akan lebih sabar dan menahan emosi dan melaporkan kepada guru. Itu berarti yang Dekca lakukan nanti ya. Ya Pak. Ketika ada lagi yang membuat Dekca marah, membuli Dekca nanti, Bapak sangat apresiasi itu apa yang sudah Dekca lakukan. Nah, mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Nanti Dekca bisa langsung ke guru ya. Ya Pak. Jangan sampai. Oke. Sudah. Nah, sekarang itu saja yang ingin Bapak tanyakan. Nah, yang Bapak harapkan untuk kedepannya Dekca bisa lebih sabar. Oke. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya kepada Bapak untuk berdiskusi sebentar ya. Ya Pak. Ya, sekarang silahkan Dekca kembali lagi ke kelas. Ya. Karena sudah masuk, sudah berbunyi ya. Terima kasih Dekca. Terima kasih Pak. Ya. Oke.
Untuk kasus yang kedua, yaitu siswa yang terlambat masuk kelas ketika setelah jam istirahat. Ya, silakan masuk. Silakan. Kita kita ngobrol sebentar, ya. Selamat pagi, Radit. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar? Kabar saya baik. Oke, boleh kita ngobrol sebentar? Apa Radit tahu kenapa Bapak panggil pada pagi hari ini? Pak, karena saya terlambat masuk kelas. Betul sekali, ya. Menurut Radit, apa terlambat masuk kelas itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Pak. Tahu ya. Mungkin Radit tahu, tapi itu tidak apa-apa. Nanti setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya. Bapak pun mungkin dulu juga pernah melakukan kesalahan, banyak sekali kesalahan sebelumnya, ya. Nah, baiklah, Bapak di sini ingin menanyakan, bukan menyalahkan, mencari tahu siapa yang salah, tetapi Bapak itu ingin mencari solusi buat supaya nantinya ke depannya tidak terulang kembali, ya. Baik, pasti kamu memiliki alasan kenapa kamu datang terlambat ke sekolah ketika beristirahat. Coba ceritakan sedikit. Saya kesukaan main sama teman, Pak. Sebelum belajar di kantin, saya makan pas ketika bel masuk kelas. Belum masuk kelas. Tentunya kalau bermain dengan teman, keseharian di luar, tentunya sangat menyenangkan, ya, sangat mengasihkan, ya, bermain sampai lupa waktu. Adakah solusi yang bisa kamu ambil dari tindakan yang sudah kamu lakukan? Ada, Pak, saya akan membagi waktu dengan bijak. Baik, Bapak hargai itu, ya, usahamu. Kapan kamu ingin melakukannya? Mulai besok, Pak, saya akan berusaha untuk kemudian akan selalu tepat waktu, Pak. Jadi besok ya, silakan nanti. Nah, Bapak menghargai keputusan kamu, ya. Masih ingatkah keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih? Kira-kira keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai. Berarti benar sekali, ya. Berarti kita Radit menghargai waktu, itu dan disiplin itu wajib di ya. Nah, selanjutnya Radit ingin menjadi murid seperti apa? Bisa menghargai waktu. Baik, berarti ingin menghargai waktu dengan baik. Jadi sesuai yang disiplin begitu. Baiklah. Nah, sekarang karena kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi, Bapak ingin kedepannya kamu bisa menerapkan itu dengan baik, ya, sehingga tidak lagi terlambat ketika masuk kelas, ketika selesai istirahat. Baiklah, sekarang silahkan kembali untuk beristirahat karena Bapak
ambil waktu yang tadi ya. Dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengobrol dengan Bapak supaya kamu bisa lebih baik ke depan. Oke? Ya. Baik, silakan ya. Ini merupakan skenario percakapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus 2. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Cahya Datima. Saya siswa kelas 5 dari SD Negeri 1 Bangli. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bapak Agus. Saya merasa nyaman karena lebih diperhatikan. Saya akan belajar untuk lebih sabar dan menahan amarah ketika mendapat perkataan kurang baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Raditya Pranata Putra. Saya adalah murid kelas 5 SD Negeri 1 Bangli. Saya senang diajak berdiskusi oleh Bapak Agus, di mana Bapak Agus mengajak saya untuk menilai tindakan saya dan mencari solusi bersama. Saya merasa nyaman untuk diajak berbicara. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki permasalahan saya supaya dapat mengatur waktu dengan baik. Penanganan kasus pemaparan dari guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengakhirkan pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.